11 surat, masing-masing surat pasti terdiri dari ayat. Ada berapa ayat satu mushaf Al-Quran? Oh, Bu Guru itu Bu siswa. Berapa? Betul, jumhur ulama, seluruh ulama sepakat. Meskipun ada yang berbeda, disepakati bismillah dihitung bahwa Al-Quran ini terdiri dari 6.666 ayat. Nah, dari setiap ayat Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari huruf. Satu mushaf Al-Quran, kitab suci kita umat Islam, ada berapa huruf? Hah? Nggak tahu. Loh, apa ada yang hitung? Ada. Oh, ini Al-Quran harus tahu. Yang hitung umurnya 12 tahun waktu itu. Masih segini mungkin. Kenapa? Dia 6 tahun sudah belajar membaca Al-Quran dan langsung hafal. Dia 8 tahun sudah hafal Al-Quran, tidak hanya membacanya, bahkan isinya. Kemudian dia penasaran, dihitung itu ayatnya, dihitung itu hurufnya. Siapa dia? Dia terkenal dengan nama Imam Syafi'i. Sekali membaca, dia ingat dan hafal. Itu kehebatannya. Sehingga dia menghitung Al-Quran ini ternyata terdiri dari sekian huruf. Ada berapa? Ada yang tahu? Mengarang 12.000 boleh. Yang lain? Penting nggak Pak ini? Penting. Kenapa kok harus tahu hurufnya? Tadi di sana luar sudah menjawab, karena belajar Al-Quran lebih dulu. Berapa? 1.207.000 huruf. Oh, itu dicatat. Sudah tahu Al-Quran? Itu 30 berapa surat? Berapa ayat? Berapa huruf? Kenapa Pak harus tahu hurufnya? Karena apa? Ketika kamu membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberi pahala kebaikan bukan satu ayatnya, tapi per hurufnya dikali 10. Coba, Bismillah ada berapa huruf? 1 paling kanan. Ada apakah di sini? Ada angkat jari, 7 jari. Bismillah ada berapa huruf? Oh, Bismillah aja belum tahu. Ayo, 1 kanan siap keluar ini. 19. Coba kita prereli. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19. Tepat sekali. Ada apakah di saku sebelah kanan? Mudah-mudahan warna merah. Cek, kaget dia. Dapat 20.000. Alhamdulillah. Isan Fajri ya Pak? Iya. Anak solih, anak solihah. Baca Bismillah itu bukan dapat 20.000. Baca Bismillah, Allah akan memberi kita 190 kebaikan. Ini kita kenal, tahu kitab suci kita. Anak solih, solihah. Sudah ya, jam 10:30. Mbok saya ngorong-ngorong nanti jadi haus. Kalau lapar sih enggak haus. Enggak disediakan air minum lagi. Hah? Oh, puasa, enggak boleh minum. Kapan? Kapan? Oh, nanti menunggu maghrib. Masih lama. Insya Allah la haula illa
Ini kita sampai jam berapa? 12. Siap? Kuat? Semangat? Saya yang gak kuat. Kalau nanti saya sampai mungkel, medot, batal, kamu tanggung jawab. Yo. Ya, betul. Tadi saya sudah matur Pak, Bapak saya Pak Priyono, Pak, kalau saya nanti matur banyak ini bisa haus, tolong di kampung disiapkan, kita berdua minum. Saya musafir, beliau tidak. Nah, ya, boleh? Nggak boleh. Lanjut. Lanjut. Anak soleh, anak solehah. Nah, tadi Al-Quran itu kitab suci kita harus kenal dan tahu. Tadi sudah tahu isinya, hanya dari sampulnya saja. 30 juz, 114 surat, 6.664, 66 ayat. Berapa huruf tadi ya? Alhamdulillah, ini siswa cerdas pintar, dicatat. Kenapa kalau nggak dicatat lupa? 1.207.000 huruf. Tadi pertanyaan yang ke-6, apakah kalian sering membaca Al-Quran? Jawabannya ternyata jarang. Kenapa jarang? Harusnya sering dong. Kenapa? Males? Bosan? Loh, ada sebuah cerita. Mau cerita? Nah, ini cerita di kitab Hikmah wal Hidayah. Ya. Anak soleh, anak solehah, soleh solehah, luar biasa. Ceritanya begini. Sudah dengar? Oh belum. Ya saya tunggu tenang dulu, mau lagi cerita. Kalau saya cerita, kamu cerita, nanti kita bercerita. Nggak ada yang dengar. Oke. Konon dahulu kala ada seorang kakek bersama seorang cucunya. Cucunya diminta oleh sang kakek, diperintah disuruh. Tapi hebat itu memang, yang nyuruh kakeknya bukan bapaknya. Kok bisa? Karena itu satu contoh yang baik dan kebiasaan di lingkungan kita. Kalau yang merintah, yang nyuruh itu kakek, cucunya mesti manut. Ya, ya. Makanya kadang itu cucu lebih seneng dekat dengan kakek. Betul? Sama kakek manut, sama bapaknya takut. Kenapa manut sama kakek? Karena kakek itu sayang banget sama cucu. Minta apa saja mesti dikasih. Betul? Itu rumusnya. Makanya kamu harus dekat dengan kakek kamu. Kalau manut pasti dikasih. Bapak biasanya takut. Nah, suatu hari kakek ini melihat cucunya lagi asik bermain, capek bermain tidur. Karena apa? Waktu itu bulan Ramadan, bulan puasa seperti kali ini. Sekolah libur, main sesukanya. Lagi puasa, sekolah libur, dia main. Capek main, dia tidur. Dibangunkan kakeknya. Cucu bangun, wong jam 9 kok tidur lagi. Capek kayak habis main. Tadi bangun sahur, sholat subuh, nggak ngantuk tapi langsung main. Jam 8 saking asik mainnya. Main apa itu? HP. Ternyata capek main HP. Setengah 9 mulai ngantuk tidur. Dia bangun jam 9 apa kek itu mainan, belajar yang lain kek. Capek kek mau tidur. Puasa-puasa kok banyak tidur. Loh, apa kakek lupa? Kemarin bilang katanya tidurnya orang puasa adalah ibadah. Saya kan lagi ibadah kek. Begitu jawabannya. Oh betul-betul. Kalau orang lagi puasa kok tidur, itu ibadah. Kenapa? Dia menjaga mata, telinga, mulutnya bermaksiat sehingga dapat pahala. Tapi terus jangan tidur selama puasa. Waktunya sholat,
Wong ibadah kok meninggalkan kewajiban, malah dosa, puasanya nggak sah, nggak dapat pahala. Boleh tidur untuk menghindari maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Kembali lagi, ya udah, kamu jangan tidur aja, bangun. Suruh apa sih kek? Apa nggak ingat Pak Ustadz tadi malam setelah tarawih bilang Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bukankah bulan Ramadan, bulan Quran? Iya kek ingat, saya disuruh untuk baca Al-Quran. Sekarang baca Al-Quran. Yang nyuruh siapa? Manut apa manut? Kenapa manut? Nanti dapat hadiah. Biasanya begitu. Iya, pokoknya setiap hari kamu harus baca Al-Quran minimal setelah sholat wajib. Oke, siap kak. Yang penting THR. Betul? Akhirnya setelah sholat duha dia baca Al-Quran. Ternyata setelah duhur dia baca lagi Al-Quran. Pesennya setelah sholat kamu baca Al-Quran. Siap kek? Nurut itu anak. Pertama duha, tambah duhur, asar baca, maghrib baca, isya baca, subuh baca. Sehari 5 kali minimal baca Al-Quran. Diulangi lagi besok begitu. Sampai 1 pekan, 1 minggu dia setelah sholat wajib dia baca Al-Quran. Sudah berapa kali coba numerasinya? Sehari 5 kali baca, 1 minggu 7 hari, berapa kali dia baca Al-Quran? 35 kali dia baca Al-Quran. Pas 1 minggunya dia langsung bilang, kayak aku udah males baca Al-Quran. Loh, kenapa males? Bilang gitu, kenapa males? Itu kan kitab suci kita, kitab suci Al-Quran harus kita baca. Gimana mau saya baca? Sudah saya baca sehari kayak 5 kali setelah saya sholat kayak. Harus jelas ngomongnya, bukan gentak marah. 2 hari kayak 10 kali, seminggu kayak 35 kali. Saya baca itu kayak Al-Quran, mulai Anas bahkan sampai An-Mayatasa Alun. Saya ulang berkali-kali kayak sampai 35 kali saya baca kayak. Lah terus kenapa? Saya jadi males. Loh kok males kenapa? Wong yang saya baca itu saya nggak tahu maksudnya. Anaknya, cucunya protes, dia baca Al-Quran sama kayak kamu tadi. Apakah yang kalian baca di dalam Al-Quran paham maksudnya? Akhirnya dia saking sering bacanya itu bosen tidak, tapi males. Kenapa males? Karena dia nggak paham apa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kue kalimat Bismillah. Maksudnya kok orang ngerti. Qul a'udzu birabbin nas. Ya kue qul a'udzu birabbin nas. Artinya apa? Orang ngerti. Tuh. Wede diulang-ulang deweknya tetap nggak paham, nggak ngerti. Wah, Qurannya disimpan. Dah kan, aku nggak mau baca Al-Quran, wong aku nggak paham. Mending kakek nyuruh saya baca buku PPKN. Saya baca, saya ingat, saya hafal, saya pintar. Karena saya profil pelajar Pancasila. Wih, gitu ya? Ya sudah. Sekarang aku nggak usah baca Al-Quran. Alhamdulillah. Dia senang. Tapi kakek minta tolong. Apa lagi kek? Mau baca lagi? Enggak. Tuh lihat. Di sana ada apa? Di situ ada apa? Hai cucuku, coba lihat di situ ada apa? Tempat sampah. Tolong ambilkan. Untuk apa kek? Tolong ambilkan tempat. Oke, wong cucunya nurut. Tolong cucuku diambilin tempat sampah. Ini contohnya cucunya. Nah, diangkat yang benar apa berat? Bawa sini. Ini cucu yang nurut, manut sama kakeknya. Nah, karena nurut, tak kasih hadiah. Sini cucuku. Nah, buat buka puasa. Jangan buat moka puasa ya. Oke, terima kasih cucuku. Sudah diberi, diambilkan tempat sampah oleh cucunya yang nurut tadi. Ini apa? Tempat bersih apa kotor? Bau, masya Allah. Mau tak buka kok bau, tidak apa-apa. Wah, lihat nih.
Bersih apa kotor? Bersih apa kotor? Kotor. Bau, kenapa ini bau? Kotor bau karena ini nggak ada ventilasi udaranya. Ya apalagi ditutup. Nah, semakin membeku baunya, dibuka, tambah bau. Nah, ada paku, ada pisau. Nah, akhirnya apa? Tempat sampah ini dilubangi oleh sang kakek. Karena tadi sih supaya sirkulasi udara bisa masuk dan keluar. Dah berlubang, dah bolong. Cucuku, sini. Ya, datang cucu tersayang. Nah, ini tempat sampahnya, ya. Tolong kakek diambilkan air di sungai sana. Ya, yang nggak jauh ya. Nah, akhirnya tolong bawa penuh, bawa ke sini. Ya, pura-pura aja, jangan beneran. Nah, sana ngambil terus ke sini. Lari cepat, ambil air. Nah, balik lagi. Sini lagi. Oh, seolah-olah dia membawa air. Bukan. Loh, kok kosong? Hah? Ambil lagi. Mau kurang cepat apa larinya? Ayo balik. Mana airnya? Loh, masih kosong. Kamu gimana sih? Kakek minta tolong ambil air di tempat keranjang sampah ini sampai penuh. Ya, nanti kasih hadiah. Nih, kalau percaya hadiahnya. Nah, nih, hadiahnya ini. Ya, cepat ambil air penuh. Ya. Anak sekarang itu kalau disuruh nggak dikasih uang kok males ya. Terus sini, depan lari. Hah? Oh, nggak ada airnya. Oh, dia disuruh bolak-balik ambil air dari sungai jaraknya 80 meter, lari semakin cepat, tapi tetap saja kosong. Akhirnya apa? Dia jengkel, nggak mikir duit, mikir capeknya. Banteng itu tempat sampah. Mana pada kayak enggak? Kenapa dibanting cucuku? Marah sama kakek? Tidak, kek. Lah kenapa? Kakek aneh kok nyuruh saya ngambil air sementara tempat ngambilnya dibolongin. Ya airnya semakin lama tetap gak semakin penuh. Sia-sia saya melakukan ini, kek. Banting. Dia bukan marah pada kakek, dia marah pada pekerjaannya. Kenapa nggak bisa terisi? Jangan marah cucuku. Kamu saya suruh ngambil air pakai tempat sampah yang tadinya kotor. Berkali-kali kamu isi air ke sini, airnya tidak terisi. Tapi coba lihat, setelah kena berkali-kali air, tempat sampahnya jadi sama. Kalau kamu baca Al-Quran berkali-kali, sering baca Al-Quran, kok nggak paham isinya, nggak masalah. Kamu akan mendapatkan mukjizat Al-Quran. Dari hatimu kotor, pikiranmu kotor, akan jadi paham? Catat. Nah, anak sekarang itu cerdas. Kalau disuruh, dia tahu alasannya, dia tahu tujuannya, dia harus tahu manfaatnya. Dia suruh baca Al-Quran berkali-kali, berhenti. Kenapa? Saya sudah baca tapi saya nggak paham, saya nggak mau. Dikasih jawaban. Sama. Ambil itu air lewat tempat sampah. Meskipun berkali-kali diisi nggak penuh, tapi tempat sampah yang aslinya kotor karena disiram air berkali-kali menjadi, itulah Al-Quran. Ya, kalau sering kita baca, sering kita ulang, pikiran kita bersih, pikiran kita jadi jernih, hati kita juga Al-Quran. Di mana Al-Quranku? Oh, di sini kau. Nih, yang kedua, kita diingatkan oleh Allah karena ini disebut Al-Quran, bukan Injil, bukan Taurat,
bukan Zabur. Namanya apakah? Apa artinya Al-Quran? Qoro'a artinya bacalah. Berarti ini untuk dibaca. Syukur mau mempelajari, paham. Oke, kelas 7, kelas 8 yang sudah dapat pelajaran Al-Quran disebutkan di dalamnya. Satu Pak Guru tadi sudah sebut, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, petunjuk manusia, al-huda. Dzalikal kitabul la raiba fihi, ini adalah kitab. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama lain Al-Quran. Siapa yang bisa menyebutkan 5 nama lain Al-Quran? Angkat tangan, maju. Ayo. Hadiahnya yang mana? Yang ini? Simpan dulu. Nggak boleh ngerepet, nggak boleh kerja sama. Jujur, siapa nggak boleh browsing mbak Google. 5 nama lain Al-Quran. Solehah. Kok nggak ada yang maju? Nggak tahu. Nggak tahu. Ayo, nama lain Al-Quran. Tadi Pak Guru sudah bilang, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Udah 3, tinggal tambah 2. Dapat yang kanan apa yang kiri atau belah. Oh, di sini tora. Ini apa ini? Ini apa ini? Dompet apa jeruk? Ini dompet apa jeruk? Dompet kok nipis? Dompet itu harusnya tebal, bukan nipis. Kalau yang nipis namanya jeruk nih. Jadi dompet gak boleh nipis. Ayo, nama lain Al-Quran setelah ngobrol diskusi dengan temannya, tapi jangan browsing di Google-nya. Siapa yang tahu? Nyerah? Nggak tahu? Nggak bisa? Ada 12 nama lain Al-Quran. Pak Imron minta 5 saja. Ada yang bisa? Berdiri Mbak? Gak apa-apa, dari jauh. Karena mic-nya nggak bisa dilempar. Boleh jawab nggak? Bisa. Berdiri. Nggak apa-apa. Oh iya, dia berdiri, saya duduk, dia takut. Saya berdiri, berdiri sama kantong. Kantong mana? Kantong Kamal. Oh, namanya aja Kamal, sempurna. Kalau ini namanya Iron Man. Bisa? Cuma 2. Tadi Pak Guru sudah nyebutkan 3, kamu nambah yang 2 atau sama? Coba kita cek 2. Oke, sebutkan nama lain Al-Quran yang 2. Al-Furqan artinya? Belum tahu. Terus orang ngerti. Al-Furqan tadi ya. Al-Huda. Al-Huda artinya? Sama. Oke. Itu tadi yang 3 saya sebutkan, Alkitab, Al-Huda, Al-Furqan. Ya. Dia nambah 2. Kamu sudah maju, yang kiri saja. Oke. Gak jadi yang merah ya. Alhamdulillah. 3. Ayo. Siapa yang mau 3-nya? Alkitab, Al-Furqan, Al-Huda sudah dijawab. Yang lain. Ayo berdiri, jangan teriak. Hadiahnya. Nama lain Al-Quran, Al-Huda, Al-Furqan. Berdiri. Ini hadiahnya yang sebelah kanan loh ini. Yang merah. Atau yang di dalam tas. Yang di dalam tas banyak ini. Kemana-mana saya tuh bawa duit. Tenang aja. Iya. 1 lembar atau 1 gepok?
Gak ada. Ya udah. Banyak. Iya, kayak minta tolong. Berdiri dong. Iya, gak apa-apa. Ayo, tak kasih yang belakangnya kayaknya. Iya. Nah, bisa jadi dapat ATM. Wah, tinggal digesek, receh nomor sandinya keluar semua isinya. Apa saja Mbak? Tidak apa-apa, jangan malu. Jangan malu. Sebutkan. Nama lain Al-Quran sudah disebutkan 3. Sampean tinggal nambah 2 yang lain. Nanti itu. Crossing ya. Jangan dikasih kasih kesempatan. Ya? Pengamalan Pancasila sila 4. Menghargai pendapat orang lain. Silakan Mbak, yang soleha. Firly ya. Ya, kalau kok kerja bareng tidak apa-apa, nanti uangnya juga ini. Baik. Itu nggak denger karena kamu ngomong sendiri. Coba kita diam. Ar-Rahman, Asyifa, An-Nur, ada lagi? Aruh. Aruh itu nama surat. Al-Haq, ya, terus tadi sebanyak-banyaknya. Al-Huda tadi sudah. Hah? Sudah ya, Al-Sifat tadi Al-Mubat juga. Al-Bayan penjelas betul. Buka Google-nya sampai. Oke, sudah jawab. Bukakan yang ini aja di dalam jeruk nipis. ATM mau? Kosong. Mau? Yang paling kecil udah ada ya. Baca bismillah bersama-sama. Nih, terima kasih. Mau diambil atau enggak? Apa titipkan di guru dulu? Oke, nanti diambil di sini ya. Teman-temannya yang ngasih tahu nanti dikasih juga ya. Nah, kayaknya nanti rombongan 10 orang dibagi 10 5 ribuan. Alhamdulillah. Ya. Ini kita mengingatkan, kamu sudah tahu tapi lupa atau belum tahu jadinya lupa. Nama-nama lain Al-Quran itu bukan hanya Alkitab, Al-Huda, Al-Furqan tadi disebutkan. Coba yang kamu tadi dengar, apa saja? Al-Syifa, Al-Bayan, An-Nur, Ar-Rahman, Al-Dzikir. Dari sekian banyak nama lain Al-Quran. Nah ini pertanyaan yang hadiahnya benar-benar yang merah. Ya. Dari sekian banyak nama lain Al-Quran yang sudah kita tahu, anehnya, ini aneh dan menjadi pertanyaan, kenapa mushaf Al-Quran ini dengan nama yang sekian banyak cuma dikasih 1 nama, namanya apa? Al-Quran? Iya, tulisannya bisa baca nggak? Al-Quran? Al-Quranul Karim. Kenapa nggak ditulisi Al-Quranul Huda, Al-Quranul Bayan, Al-Quranul Syifa, Al-Quranul dan seterusnya? Tapi tulisannya lihat semua Al-Quran, mesti tulisannya Al-Quranul Karim. Ayo 100.000. Siapa yang mau rezeki di bulan Ramadan? Kenapa? Mas, senyum-senyum. Al-Qur'annya musuh diangkat. Coba diangkat. Nah, tulisannya Al-Qur'anul Karim. Dalam bentuk apapun kitab ini, kitab kita Al-Quran, namanya Al-Quranul Karim. Ada yang bisa jawab? Karena paling sempurna, hampir tapi belum tepat. Karena paling mulia, hampir benar, masih sedikit kurang tepat. Betul, dia pinter, dia mencari
jawaban dengan googling tarjim atau artinya. Al-Karim itu artinya mulia. Kalau Al-Quranul Karim berarti Al-Quran itu Al-Quran kitab yang mulia. Kalau itu jawabannya semuanya tahu Al-Quran itu kitab yang mulia, makanya ditulis Al-Quranul Karim. Tapi kenapa kok ditulisnya Al-Quranul Karim bukan Al-Quranul Rahmah, kasih sayang? Jawab lagi dari Mbak Google lagi. Simpan dulu di atas. Tapi kan tak injek. Tarik karena jatuh tapi kan tak injek. Kamu cuma ngelirik, nggak bisa pegang tak injek. Alhamdulillah. Oke, ayo, ini hak kalian, ini rezeki kalian. Ya, oke. Gak ada yang bisa? Penyempurna sebuah kitab. Jawabannya bagus, jawabannya benar, tapi belum tepat. Kitab yang paling sempurna hampir sama jawabannya, benar tapi belum tepat. Karena diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya mesti jawabannya benar tapi juga belum tepat. Yang tepat apa sih Pak? Nyerah? Pengen tahu? Angkat tangan dong. Nyerah angkat tangan. Menyerah angkat tangan. Menyerah angkat tangan. Ya wes kesempatan Mbak Google-nya kasihan. Iya Mbak jajal. Hah? Bersifat? Oh iya Allah. Jawaban bagus. Jawabannya benar, tapi kurang. Anda belum beruntung. Wes, ayo, waduh, Pak Guru boleh Pak Sawal. Terbuka untuk umum. Kalau masih kurang yakin, tak tambah. Penyempurna kitab yang lain Al-Kamal. Tambah lagi, kamu itu pengen jawab bener atau pengen duitnya janjane? Kalau mau duitnya jawab yang tepat. Anak solih, anak soleha, soleha. Oke, apa jawabannya? Kenapa Al-Quran ini disebut Al-Quranul Karim, kitab Al-Quran yang mulia? Oke, nggak ada yang jawab saya sendiri untuk saya. Nanti kalau ada pertanyaan kamu bisa jawab, lebih besar jawabannya, lebih besar hadiahnya. Nah, kenapa tidak al-bayan? Anak soleh, anak soleha. Sebagai orang Islam, kitab sucinya Al-Quran harus paham dari awal hingga akhir, sampai namanya kok disebut Al-Quranul Karim, yang artinya betul tadi. Al-Quranul Karim artinya kitab yang mulia. Kenapa disebut kitab yang mulia? Padahal di dalam Al-Quran nggak ada kalimat Al-Quranul Karim, adanya di luar. Di dalam Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Ar-Rahmah, di luar saja ditulis Al-Karim, mulia. Kenapa mulia? Karena siapapun yang bersama Al-Quran, dia akan jadi mulia. Catat, siapapun yang bersama dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Apa buktinya? Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad langsung? Tidak. Lewat siapa? Malaikat yang menyampaikan wahyu. Betul. Al-Quran dari Allah titipkan malaikat Jibril. Hai Jibril, berikan firman kepada Nabi Muhammad. Karena Jibril membawa ayat Allah Al-Quran, Jibril mendapat gelar Sayyidul Malaikat, pimpinan para malaikat. Loh, kok tidak malaikat ribuan? Malaikat ribuan tugasnya apa? Menjaga surga, kan enak jadi raja. Tapi rajanya malaikat bukan malaikat ribuan. Malaikat, kenapa malaikat Jibril dituju sebagai pemimpin
Karena membawa satu buktinya. Mulia. Siapapun yang bersama dengan Al-Quran akan mulia. Bukti kedua, Al-Quran diturunkan di bulan apa? Ramadan itu sama seperti 12 bulan yang lain. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sama 12 Ramadan. Tapi Ramadan disebut di dalam Al-Quran bulan yang mulia. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran. Agar ada Al-Quran pasti jadi mulia. Kapan itu Ramadan? Di satu malam. Malam ini dengan kemarin sama atau sama? Dengan malam besok sama atau sama? Tapi ada malam yang mulia. Malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu malam bahkan lebih mulia dari 1000